Di video kali ini kita akan membahas cara mengeset dua IP address ya dalam satu instance. Biasanya kalau kita punya instance ya, itu kan biasanya cuma satu satu instance satu IP ya. Terus kalau kita mau connect ke instance-nya, kita tinggal SSH IP-nya berapa, lalu langsung connect ke instance-nya. Nah, di sini kita juga bisa connect ke instance itu lewat IP yang berbeda gitu ya. Artinya ya dengan IP yang lain gitu ya. Jadi contohnya kayak gini, ini kan dengan IP yang pertama kita bisa connect ya, lalu kita connect dengan IP yang berbeda itu juga bisa connect ke instance ya. Nah, kenapa sih kita butuh dua IP ya? Ya sebenarnya untuk apa ya? Untuk backup aja gitu. Jadi misalkan nggak bisa kita ada trouble dengan IP yang pertama, ya kita bisa gunain IP yang kedua gitu. Nah, trouble-nya tuh kayak gimana gitu. Nah, waktu itu saya nemuin cache ya gitu ya. Jadi saya nggak bisa connect SSH itu lewat IP yang pertama ini gitu ya. Nah, ternyata isunya itu bukan di IP ini, ternyata di ISP-nya gitu. Jadi saya pakai ISP, salah satu ISP gitu, saya coba connect ke instance-nya gitu, pakai IP yang ini tuh nggak bisa gitu. Nggak tahu kenapa, kayak mungkin kayak keblok kayak gitu. Nah, kira saya cari cara gitu ya. Ya udah dapet tuh akhirnya, saya tambahin satu IP baru lagi nih, IP publiknya. Saya coba connect dengan IP baru sini, ternyata bisa ya dengan ISP yang sama gitu. Kayak saya bisa connect sini. Nah, jadi itu ya kenapa kita perlu lebih dari satu IP ya. Kita ngeset si instance itu lebih dari satu IP ya, untuk backup aja ya, kayak gitu. Nah, di video kali ini ya kita akan praktek ya. Jadi kita akan buat satu instance dulu. Nah, nanti kan setelah kita buat satu instance itu biasanya nempel satu IP ya, IP publiknya ya gitu. Nah, nanti kita akan assign IP yang lainnya, IP yang kedua gitu. Pertama kita assign dulu yang private IP-nya ya ke dalam instance tersebut yang udah kita buat ya. Terus abis itu kita alokasikan new public IP ya. Jadi kita kayak apa ya, request IP public ke AWS gitu, nanti dapat IP-nya berapa kayak gitu ya. Nah, kita menggunakan nanti Elastic IP ya. Oke. Yang berikutnya, setelah kita membuat mengalokasikan new public IP, nah kita hubungkan tuh public IP yang barunya itu ke instance-nya kayak gitu ya. Setelah itu kita masuk ke server ya lewat SSH ya. Nah, kita harus daftarkan dulu nih private IP yang udah kita assign tadi ya ke dalam instance, kita harus daftarkan juga ya. Jadi kita login ke servernya, kita jalankan command berikut nih, sudo IP addr add private IP yang barunya berapa, lalu interface-nya apa, kayak gitu ya. Kita langsung praktek aja ya. Oke, pertama kita buat instance-nya. Oke, kita klik launch instance di sini ya. Kita kasih nama tes aja. Lalu OS-nya Ubuntu di sini yang 22 yang paling baru ya. Terus instance type-nya kita pilih yang kecil aja nih. T2 Nano. Lalu kita create key pair-nya ya, supaya bisa login ke server. Tes 1. Kita create. Oke, ini udah nih. Lalu ini sudah seperti ini aja defaultnya. Kita launch instance. Oke, kita coba klik detailnya ya. Oke, ini instance-nya tes, state-nya masih pending ya, masih on process. Oke, selanjutnya kita assign new private. Jadi kita buat private IP dulu, terus kita assign ke instance-nya. Caranya itu klik kanan lalu networking, di sini ada manage IP addresses ya.
kita klik. Oke, lalu di sini kita klik nih. Nah, kita assign new IP address. Nah, di sini kita kosongin aja ya, jadi dia otomatis generate nanti. Kita save. Oke, ini kita catat dulu yang pertama ya. Ini yang pertama. Oke, lalu ini publicnya. Kita save. Oke. Confirm. Oke, kalau kita lihat di sini IP-nya ini masih yang Oke, kita lihat IP yang private IP yang baru kita buat itu di networking. Lalu di sini ada interface. Kita klik ini ya, lalu kita scroll down ke bawah nih. Di sini ada private IP-nya yang primary-nya ya. Ini yang kedua ya, yang barusan kita tambahkan ini yang auto send itu ya. Ini IP yang kedua. Kita coba catat di sini. Oke. Nah, sekarang kan ini sudah IP private-nya ya. Sekarang kita tinggal tambahkan IP public-nya. Oke. Oh ya, sebelumnya ini masih pakai IP belum elastik ya, belum statis. Kita coba statisin dulu ya. Kalau kita cek di sini ini masih public IP-nya, tapi elastic IP-nya belum ada nih. Nanti kalau kita restart instance-nya itu IP-nya bakal berubah nih, IP public-nya. Jadi kita statisin dulu ya. Caranya gimana? Caranya kita masuk ke elastic IP. Oke, lalu kita allocate. Oke, ini kita beri nama yang tes 1. Oke, ini IP-nya sudah ya. Lalu kita associate ya, kita linkkan ke instance-nya. Ini baru yang IP yang pertama ya. IP public yang pertama ya, belum yang kedua nanti. Nanti kita buat ya untuk yang IP yang kedua. Oke, lalu ini seperti ini tadi ya. Pilih instance-nya lalu associate. Oke. Kalau kita balik lagi ini kan IP-nya sekian ya, 33.86. Kita catat ya. Oke. Oh, belum, refresh dulu. Nah, sudah berubah nih. Jadi IP yang lamanya ini kita nggak usah pakai nih. Yang ini kita delete aja ya. Oke, jadi ini IP-nya nih untuk yang pertama ini private IP, lalu di yang ini public-nya ya. Oke, sekarang kita tinggal tambahkan yang IP public yang kedua ya. Oke, kita lanjut ke alokasikan new public IP. Oke, kita masuk ke elastic IP lagi, kita allocate lagi. Oke, ini tadi yang tes 1 tes 2 ya, kita kasih nama tes 2 biar gak bingung. Oke, udah dapat ya ini IP-nya. Oke. Nah, di sini caranya ini kan baru IP ya, tapi belum kita linkkan ke instance-nya ya. Caranya sama ya, kayak yang sebelumnya tadi tuh. Kita tinggal associate aja. Kita pilih instance-nya ya, tes. Nah, cuma di sini yang paling penting adalah kita pilih private IP address-nya ya, yang secondary tadi tuh. Sebelumnya kan coba kita klik lagi. Kalau kita cek di sini di networking, interface ID-nya, lalu kita klik. Di sini kan ada
secondary. Nah ini ya 1783. Nah kita linkkan ya dengan IP ini ya, IP yang kedua 183 sorry 1783. Oke yang ini oke. Jadi seperti ini ya, ini IP public yang kedua, kita linkkan ke instance-nya apa, lalu private IP-nya berapa ya, kayak gitu, kita associate. Oke ini udah Elastic IP Address Associate ya, udah sukses nih. Oke langkah selanjutnya ini tadi udah ya barusan, lalu kita masuk ke servernya ya. Nah tadi mana ya, nah ini kan udah dua-duanya udah ke link ya udah, maksudnya udah ini instance-nya tadi instance test, lalu ini udah tes juga ya, udah ngelink ya. Kalau kita cek nih dua-duanya di sini yang nomor satu misalkan ya, ini nomor satu di sini dia associate instance ID-nya. Ini kalau kita klik di sini dia udah connect ke instance-nya ya. Terus yang ini juga sama nih, yang kedua nih IP yang kedua udah connect juga ya. Nah seperti ini ya, udah connect. Nah cuma untuk yang kedua ini ya, ini tuh belum apa ya, belum, kalau kita coba connect lewat SSH itu belum bisa gitu. Kita coba ya, coba nanti kita akan coba kita connect pakai yang IP yang pertama lalu IP yang kedua ya. Oke buka file yang tadi apa namanya kita create ya, key pair-nya itu. Oke ya ini ya filenya, kita open terminal, kita coba connect lewat SSH. Kita ke instance-nya, klik kanan connect SSH client. Kita coba pakai yang IP yang primary-nya ya, yang pertama ini dulu ya. Ini harusnya sih bisa, yes. Nah bisa nih connect ya. Coba kita yang pakai yang kedua, IP yang kedua. Ini sama aja ya, tadi yang kita apa namanya ini itu sama aja IP yang pertama. Coba kita coba lagi pakai yang ini. Ya sama aja ya. Oke kita tinggal yang coba yang kedua, yang IP ini. Nah ini belum bisa ya, walaupun kita tadi udah kita linkkan ya, mana tadi ya. Nah ini kita udah linkkan ke instance-nya, cuma emang belum aktif ya. Jadi kita harus ada satu step lagi nih, yang tadi nih kita tambahkan IP private IP-nya dulu ya. Nah ini nggak bisa nih, jadi kita harus apa namanya kita connect ke server pakai IP yang pertama dulu nih ya. Udah masuk, baru kita set di sini, kita set sudo tambahkan IP address-nya add, lalu di sini private IP yang kedua mana tadi ya, network. Nah ini secondary-nya ya, kita tambahkan ini, copy, kita paste di sini, lalu 120, lalu dev ini device ya, device lalu add. Nah ini itu interface-nya ya. Nah kita bisa cek. Oke sebelum kita tambahkan ini, kita fconfig dulu. Oh kita coba install dulu ya. Jadi ini untuk mengetahui apa namanya interface yang udah ada di OS-nya ya. Oh ya,
ini bener ya, atau 0 ya, ETH 0. Oke, sekarang kita tinggal jalankan commandnya aja, addr add, lalu secondary ini dulu dev itu device, lalu masukkan yang ini ya, kita copy aja. Oke, kita coba cek ya, sudo add nah kalau kita lihat ETH0 ini udah ada nih, yang 191 ini yang primary ya, 191 ya, ini primary, lalu yang secondary-nya 83. Kalau kita cek di sini 83 udah ada. Nah, oke. Nah, sekarang kita tinggal coba connect lewat IP yang kedua ya. Kita exit dulu, kita connection close ya. Tadi itu oke, yang ini ya, 134. Kita coba connect. Nah, ini udah bisa nih, kita yes aja. Nah, jadi kita bisa apa namanya, ini kan IP yang kedua nih udah bisa tuh. Kita coba yang apa namanya, yang pertama Ubuntu yes. Oke, ini ada masalah kayaknya nih. Kita exit dulu. Oh sorry, PEM-nya kita kurang ya. ya private key-nya kurang. Oke. Nah, ini kita coba lagi, ini yang kedua ya, IP public yang kedua, connect. Oke, bisa. Lalu yang ini kita ganti yang 18. Oh kurang, sorry, kurang 1 ya. Oh CH 600. Nah, ini udah bisa nih. Jadi dengan IP yang pertama nih, IP public yang pertama kita udah bisa connect. Terus yang kedua juga kita bisa connect. Kalau kita cek di sini ya, kita balik lagi ke instance-nya ya. Kita coba cek ini, kita close dulu ya, nggak terlalu banyak. Oke, kita coba ke networking lagi. Kita ke ini ya, tab networking, lalu di sini udah ada nih elastic IP addresses-nya, ada dua nih ya. Yang pertama ini yang 86, lalu yang 134 ya. Udah ke daftar, lalu kita klik interface-nya. Oke, ini interface-nya ya. Jadi sini detailnya. Jadi private IP-nya ini yang pertama udah, terus yang kedua juga secondary-nya udah nih. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi yang kita create itu ya IP private-nya ya, ada dua, lalu IP public-nya ini ya, ada dua, seperti itu ya. Oke, jadi seperti itu aja tutorialnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman ya. Sekian dan terima kasih.